Di Surakarta, waktu seolah berjalan pelan. Ia singgah di sudut kampung, berdiam di dinding keraton, dan hidup di ruang-ruang literasi yang sering kita lewati tanpa sadar. Di kota ini, budaya bukan sekedar warisan, dan literasi bukan hanya tentang baca huruf. Keduanya adalah cara kita memahami hidup. Surakarta mengajarkan bahwa membaca tidak selalu tentang buku. Wayang dibaca melalui kisah dan nilai. Batik dibaca lewat motif dan filosofi. Bahasa Jawa dibaca melalui unggah-ungguh dan rasa hormat. Di sanalah literasi tumbuh bukan hanya di kepala tetapi di hati. Namun hari ini kita hidup di tengah arus informasi yang deras. Kita membaca banyak tetapi belum tentu memahami. Kita cepat menanggapi namun sering lupa merenungi. Disinilah literasi menemukan tantangannya. Data UNESCO menunjukkan indeks minat baca Indonesia hanya 0,001. Artinya dari 1.000 orang hanya 1 yang serius membaca. Berdasarkan survei PISA tahun 2018, Indonesia berada di peringkat bawah dalam kemampuan membaca, diapit oleh negara-negara yang ekonominya jauh lebih kecil. Krisis literasi menciptakan masyarakat yang mudah percaya dan tidak mampu membedakan fakta dari opini. Surakarta mengingatkan kita bahwa literasi bukan soal kecepatan membaca, melainkan kedalaman memaknai. Cilianku rambutku dicukur kuncung, saiki rambutku gondrong rapopo ya toh. Balas dendam yen rapi ditata gondrong ya rapopo, sing penting tetep rapi. Monggo-monggo dipilih badhe. Mau cari apa, Bu? Kain Pak, ini buat bikin sarimbit sama suami. Oh, kalau untuk sarimbit sama suami saya sarankan ini, Bu. Oh, ini bagus juga. Ini motifnya namanya apa Pak? Telur ceplok, keliru. Ceplok. Oh, motif ceplok. Iya, melambangkan apa sih, Pak? Menggambarkan kerukunan, kedamaian. Oh, biar langgeng gitu Iya, ya rumah tanggane. Suami istrinya kelihatan damai. Damai kan. Sakinah mawadah warahmah. Oh Iya. enggak, ini emang ini namanya apa? Kalau yang ini motif parang, Oh, yang parang. filosofinya tentang keteguhan, kewibawaan, dan perjuangan hidup tanpa henti. Ini Wow. cocoknya untuk anak muda, Bu. Anak muda. Iya, kalau anak muda. Kalau yang kopel berarti Kalau yang kopel ceplok yang tadi itu ya. tadi, ya. Oke. Wah, hebat ya Bapak bisa hafal motif batik plus filosofinya. Iya, Bu, karena saya sering membaca aja, karena batik itu bukan hanya sekedar kain, dia juga aksara yang perlu kita pelajari, dan Surakarta sebagai perpustakaan hidupnya. Wah, betul. Kalau budaya bukan kita yang menjaga, siapa lagi ya Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, ini aja ya Pak ya. Oh, ya. Kayaknya bisa pakai keris kan Pak? Jangan pakai keris, mbaknya takut nanti. Bukan keris yang tajam itu juga kali Pak. Bapaknya ini loh pandai bercanda juga ternyata. Merawat budaya berarti menjaga cara berpikir. Menjaga literasi berarti merawat akal dan nurani. Ketika anak-anak belajar tembang Jawa, mereka sedang belajar bahasa, irama, dan makna. Ketika generasi muda membaca sejarah kota ini, mereka sedang membangun identitas. Ketika masyarakat berdiskusi dan berbagi cerita, di sanalah literasi hidup dan tumbuh. Literasi bukan milik ruang kelas semata. Ia hidup di sanggar seni, di perpustakaan, di pendopo, bahkan di obrolan sederhana antar warga. Budaya yang tidak dipahami akan perlahan dilupakan. Literasi yang tercerabut dari budaya akan kehilangan jiwanya. Mari kita rawat budaya Surakarta dengan membaca, menulis,
dan berbagi cerita. Mari kita jaga literasi dengan menjadikannya bagian dari keseharian, agar generasi setelah kita tidak hanya mewarisi budaya, tetapi juga memahami maknanya. Di Surakarta, merawat budaya adalah merawat ingatan. Menjaga literasi adalah menjaga masa depan. Karena literasi bukan sekedar membaca kata, melainkan memahami kehidupan. Dan budaya adalah teks paling berharga yang terus menunggu untuk kita baca dengan penuh makna. Krisis literasi adalah alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Bangsa ini terlalu besar untuk tetap menjadi pemain kecil di arena global. Literasi bukan sekedar soal membaca, tetapi soal cara berpikir, cara memahami dunia, dan cara bertindak. Saatnya kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengambil langkah yang nyata. Kalau bukan kita, siapa lagi?